Dia sangat menghormati gerejanya. Kalau gerejanya nggak mau tahu keputusannya, dia diam. Sungguh pakai kata ya. Maka itu ayo kita sadari ini, saudara. Kita sadari. Jadi jangan salahkan setan. Mulai hari ini dikit-dikit jangan setan disalahkan. Saya punya prinsip, setan itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Jadi kalau kita sibuk menyalahkan dia, kita buang-buang waktu. Setuju? Yang kita salahkan diri kita sendiri. Kenapa nggak mau kerja? Karena doa kita salah selama ini. Kita tidak melangkah seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita masuk dalam dewan musyawarah ilahi, belajarlah diskusi dengan Papa. Catat kata ini, belajarlah berdiskusi dengan dia. Diskusikan apa saja. Contoh, berapa desa yang baru dilayani? 4, 7. Nah, pulang jangan cuma cerita, wah jalannya begini, mandinya begitu, kita lakukan. Tidak salah. Tapi diskusi, Papa, minggu depan apa yang saya buat? Karena kalau ditinggal, mati lagi itu benih. Betul tidak? Mati lagi itu. Papa masih buat apa? Nah, selama ini doa kita doa yang sangat salah. Karena kita nggak diajar yang benar. Hari ini kita mau belajar doa yang benar, yaitu berdoa dengan diskusi. Nah, itu cara kita hidup. Untuk apa saja. Berapa kali saya ke Palangkaraya, nggak ada gereja ngundang. 90% lebih pelayanan saya, karena saya diskusi dengan Papa. Saya mesti buat apa? Saya mesti kemana? Saya datang. Saya nggak pernah ngerepoti gereja untuk minta uang tiket, tidak. Karena itu cara saya hidup, saya diskusi dengan Papa. Saya bukan hamba Tuhan tipe undangan, tidak. Saya kesini karena tahun 2004 yang lalu saya diundang ke retreatnya Akpol, Akademi Kepolisian Negara di Semarang. Di situ saya ketemu ratusan calon polisi, calon perwira yang dijamah Tuhan, dan rata-rata mereka disembuhkan karena kasih hati mereka yang luka dari papanya. Januari ini saya nikahkan 8 anak, saudara. Ini yang terakhir yang tinggal 1. Dan saya keliling ke kota-kota itu. Kalau saya ketemu ada kesempatan, ada gereja mau ngundang, silakan. Karena banyak gereja takut mengundang saya, karena begini cara khotbah saya. Dan saya berani ngomong, karena saya nggak minta uang makan dari gereja. Saya hidup karena Papa di surga. Maka terus nggak takut, nggak diundang pun nggak apa-apa, nggak saya masih hidup. Tapi banyak pendeta hidupnya karena undangan, nggak ada undangan sepi, pemasukan kurang, sehingga keliling khotbah cari pelayanan. Saya tidak. Diskusilah dengan Papa di surga, katakan amin, supaya kita tahu bagaimana kita menang. Maka itu dalam sejarah, saudara, orang-orang yang hebat itu ternyata orang-orang bukan yang kaya, bukan yang kuat, yang pintar, tapi orang-orang yang bisa diskusi dengan Tuhan. Katakan amin. Keluaran pasal 32. Saudara, hari itu Yahweh marah sampai Musa kaget. Nah, saya pakai istilah gini, untung Musa nggak darah tinggi. Kalau darah tinggi langsung stroke di situ. Kenapa? Karena lagi omong-omong enak diskusi soal 10 hukum. Tiba-tiba Yahweh berkata, Musa, kamu turun. Woi, Musa kaget. Kenapa? Bangsamu itu rusak kelakuannya. Lihat itu, mereka buat patung anak sapi. Musa bingung, ada apa? Ada yang nggak tahu apa-apa lagi di gunung dengan Tuhan berdua saja. Ayat yang ke-7 dulu. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu. Nah, ini mulai berubah. Di Keluaran 4, saudara, Musa dibujuk Tuhan. Musa, saudara, kamu pergi, jangan aku nggak bisa ngomong, kakakku aja, masih ingat itu? Dan Yahweh berkata, itulah bangsaku, itulah anakku. Tapi aneh, saudara, begitu Tuhan marah, dia berkata, bukan bangsaku, tapi bangsamu. Karena dia tersinggung betul itu. Bangsamu, itu lihat ya 7, yang kau pimpin. Tadi yang berkata, aku memimpin mereka, sekarang Tuhan tersinggung, kau yang pimpin itu. Dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Segera juga mereka menyimpang. Seterusnya, ya saya nggak usah baca, ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10. Para pendoa pakailah firman ini. Oleh sebab itu, kalimat apa berikutnya? Siapa akunya di sini? Siapa di sini? Tuhan. Coba baik, renungkan. Kata biarkanlah aku itu artinya yang Maha Kudus minta apa? Minta izin. Ayo renungkan. Lah Tuhan itu siapa? Kalau dia harus minta izin pada Musa, siapa yang jadi Tuhan ini? Tahu artinya? Berarti Papa tidak buat apa-apa. Ingat Amos 3 ayat 7 tadi. Sungguh Yahweh Tuhan gak buat apa-apa sebelum dia nyatakan keputusannya kepada rekan-rekan sekerjanya, itu gereja. Maka itu mulai hari ini berubahlah. Mulai hari ini berubahlah dalam konsep pelayanan kita. Diskusi. Biarkan aku Musa, supaya murkaku bagaimana? Baca 9 lagi. Murkaku bagaimana? Kulihat semua bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, murkaku apa? 10.
bangkit terhadap mereka dan woi, ngeri sekali. Lalu tawarannya kepada Musa, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa besar. saya takut. Untung Musa bukan orang Indonesia. Loh, hubungannya apa? Kalau Musa orang Indonesia, habis rencana Tuhan, rusak semua. Saudara dengarkan. Kalau Musa berkata gini, jadilah kehendakmu, rohani bukan? Bangsa itu habis enggak? Musa berdosa atau tidak? Bukan Musa yang bunuh kok, Tuhan yang bunuh. Betul? Kalau sampai bangsa itu dibunuh Tuhan, habis 3 juta lebih, saudara. Tinggal Musa sekeluarga. Apakah Tuhan berubah bukan jadi Tuhan? Coba jawab, dia tetap Tuhan atau tidak? Tetap nggak ada perubahan apa-apa. Ini saya heran. Apa bedanya kalau Musa orang Indonesia? Orang Indonesia itu selalu aji-aji mumpung ini. Nah, ini kan mumpung dapat kesempatan. Dia nggak minta, ditawari kok. Ayo jawab, mau nggak? Saya jawab, nggak usah pura-pura. Kalau Musa kayak kita, kira-kira kita mau nggak? Jadilah kehendakmu, terpujilah Tuhan. Maka kalau Musa berkata begitu, nggak ada Israel lagi di bumi, yang ada Musa. Kenapa? Karena anak-anak Musa yang dipilih jadi bangsa baru. Israel habis semua. Coba renungkan. Tapi lihat ayat 11. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dengan berkata, Stop, sampai situ dulu. Saya mau tanya kepada saudara. Sedekat-dekatnya saudara dengan wali kota Palangkaraya, dengan gubernur Kalteng, dekat sekali. Kalau saudara sering terlibat proyek, ini contoh aja. Pokoknya dekat lah. Ada apa-apa di telepon Pak Gubernur, ke Jakarta aja minta teman saudara, misalnya gitu. Suatu hari marah sebab proyeknya belum diresmikan, jebol. Wah, dalam emosi begitu. Terus sudah dekat, Pak, sabar Pak, sabar. Berani? Jawab, berani? Ini Musa yang maha besar pencipta alam semesta lagi marah, murka. Biarkan aku, jangan halangi aku Musa. Aku marah betul lihat mereka. Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Bayangkan saudara. Saya baca ya, kok saya baca ini Papa kok luar biasa, ampuni kami gerejamu goblok sekali gak mengerti hatimu. Ini logika anak-anak. Begini isi cara Musa melunakkan hati Papa di surga. Ayat 11. Mengapa Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, hei lihat itu, dia yang membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Tiba-tiba logika anak-anak begini. Coba dengarkan baik-baik. Maka itu pakailah logika anak-anak untuk mengerti firman. Saudara, siapa pernah ngajak anak kecil ke supermarket atau ke pasar atau kemana, atau minta sesuatu kita nggak boleh, anak itu nangis. Susah dibujuk, susah ditenangkan, senjata terakhir. Nggak malu kamu dilihatin orang? Malu dong. Masa kamu nangis depan orang ini? Bayangkan, Tuhan digitukan oleh Musa. Yahweh, masa nggak malu? Nanti orang Mesir ngomong apa? Kalau Tuhan tersinggung, Tuhan bunuh mereka semua. Nanti orang ngomong apa? Ya ampun, Tuhan dianak kecilkan oleh Musa. Ampuni saya, jangan ngerasain cuma ini begitu firman ini. Betul nggak coba baca ayat itu? Saya kagum pada Musa. Ingat, zaman perjanjian lama, pintu ke surga belum terbuka sebab Yesus belum mati. Betul tidak? Seharusnya mereka lebih sulit ketemu Tuhan daripada zaman kita ketemu Tuhan. Kita lebih mudah sebab sudah ada darah Yesus. Tapi kok bisa begitu dekatnya mereka dengan Bapa di surga? Sudah? Belum cukup. Ayat berikut. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Saudara tahu kata berbalik? Kalau saudara punya bahasa Inggris King James, repent. Tuhan suruh bertobat. Bertobat Tuhan. Berani sekali Musa. Jangan emosi begitu, bertobat. Tuhan marah kepada Musa, berbaliklah dari murkamu itu. Saya teruskan. Dan menyesallah karena malapetaka yang kau datangkan pada umatmu. Berani suruh gubernur nyesal lah Pak, jangan begitu Pak. Tuhan disuruh nyesal saudara. Aduh, ini bagaimana ini orang? Ayo doa kita berapa salahnya. Mulai hari ini kita harus sadar. Sering kali doa kita salah, cuma minta lapor merintah, merintah lapor minta. Doa dan diskusi, katakan amin. Oke, yang berikut lagi. Belum selesai. Kata apa? Ingatlah kepada Abraham. Mulai ingat janji-janji, sumpah itu. Jadi dengan kata lain, Tuhan dianggap pikun oleh Musa. Masa engkau sudah lupa akan
janjimu kepada nenek moyang kamu. Ayo baca sama-sama ayat 14.